potensial, penghalang, ya, yang tingginya V0. Oke. Secara klasik, ini harusnya gelombang ini dipantulkan, ya. Harusnya gelombang yang datang ini dipantulkan. Tapi tidak secara kuantum, ya. Maka kita ambil, ya, persamaan Schrödinger di bagian kiri. Ya, persamaan Schrödinger di bagian kiri. Di X kurang dari 0. Ya adalah 2 kuadrat C, 1 2E kuadrat tambah 2M per H bar kuadrat E, ya. Fungsi C1 sama dengan 0. Ya. V-nya nggak ada ya. V-nya 0 ya. Jadi V-nya 0 di sini. Jadi tinggal orde 2 terhadap X dan fungsi E energi. Dia lagi bersama Schrödinger kemarin. Kan bersama Schrödinger D kuadrat C DE kuadrat atau del kuadrat C tambah 2M per H bar kuadrat E min P kan. Fungsi kali fungsi C itu sama dengan 0. Nah, maka persamaan ini, nah, bila 2ME per H kuadrat ini kita ambil sebagai K kuadrat, 2ME per H bar kuadrat ini adalah K kuadrat, maka solusi ini bisa kita lihat sebagai solusi persamaan orde 2 dengan bentuk seperti ini, ya. Yang di kiri ini, ya. Solusinya adalah ini, ya. Oke. Ini, sorry, nggak bisa ya. Kalau Excel PDF nggak bisa di ini ya. Ya. Maka ya, bila K 2ME per H bar kuadrat itu adalah K kuadrat, maka solusinya adalah gelombang C1 ini AE pangkat min IKX tambah BE pangkat min IKX kan? Ya. Ingat persamaan D kuadrat Y DE kuadrat tambah K kuadrat Y sama dengan 0 di fisika matematik. Persamaan diferensial orde 2 itu nih. Lihat di contoh ketiga ini, ya. Ini D kuadrat Y, W kuadrat Y sama dengan 0, ya. Maka solusinya ini kan. Lihat di sini. (523) persamaan 523 dengan solusinya 524 ya. Sama dengan ini kan? Sama enggak? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi jangan kamu menakut Schrödinger ini tidak persamaan yang menakutkan ya.
Ini udah kamu kenal di fisika matematik di sini, ya. Ini sudah ada di sini. Nah, cuma di sini K-nya itu masih dalam bentuk 2ME per H kuadrat, H bar kuadrat. Kalau kita ganti dengan K kuadrat menjadi di sama dengan ini kan, ya. D kuadrat Y dt kuadrat dikurang K per MY atau sama dengan min omega kuadrat Y. Oke. Kalau dia min omega kuadrat Y, ini sama dengan ini kan. Ini, maka solusinya adalah Y AE pangkat I omega T tambah BE pangkat min I omega T. Ini dia. Jadi, ini K kuadrat, maka solusinya adalah AE pangkat I KX tambah BE pangkat min I KX. Oke. Itu di bagian kiri, di X kurang dari 0. Ya. Jadi ini dianggap gelombang datang dengan amplitudo A dan gelombang mantul dengan amplitudo B. Di X lebih besar dari 0, persamaan Schrödinger-nya berbeda. Di sini ada potensial. Seperti yang kita lihat minggu lalu. Ya. Maka ini ada E min V0. Ya. Oke. Maka ini sama saja. Kita anggap 2M per H bar kuadrat E min V0 ini sebagai K kuadrat, K besar ya. Boleh? Boleh enggak? Boleh enggak? Ini kan bilang konstan lagi nih depannya. Yang ini. Ini yang kotak biru ini. Ini kan konstan. Kita anggap dengan K besar, K kuadrat. K besar kuadrat. Kalau tadi kan ini kita anggap dengan, sorry. Ini kita anggap dengan K kecil kuadrat. Boleh? Boleh, Ya. Pak. Ini yang jadi K besar, yang sekotak biru. Ya. Kalau dianggap ini K besar kuadrat, maka solusinya jadi C2 CE pangkat min KX. Ya. Kenapa? Di sini hanya gelombang yang diteruskan saja. Ya. Kita nggak ngambil, mau diambil juga boleh, mau diambil juga yang apa? Ditambah lagi DE pangkat plus KX juga boleh gitu kan. Nanti semuanya akan ketemu dengan syarat batas. Oke. Maka dari dua ini, maka di batas X sama dengan 0, di batas X sama dengan 0, ya, itu harus gelombangnya kontinu. Fungsi gelombangnya harus kontinu. Diferensial order satunya harus kontinu. Oke. Maka di sini ini harus berlaku. Ya. Si 1 pada X sama dengan 0 dan si 2 pada X sama dengan 0 harus sama. Diferensial order 1 untuk si 1 pada X sama dengan 0 sama dengan diferensial order 1 untuk si 2 pada X sama dengan 0. Oke. Maka kita dapatkan dari sini, ya, pada X sama dengan 0. Jadi ini AE pangkat 0 tambah BE pangkat 0 sama dengan CE pangkat 0. Berarti A tambah B sama dengan C. E pangkat 0, 1 kan? Nah, kalau kita diferensialkan, yang di kiri, diferensial ini apa? Order 1, IK AE pangkat IKX. Ini IK BE pangkat IKX. Di sini, ini hanya min K. CE pangkat min KX. Maka di sini IK
A kurang B sama dengan min KC. E pangkat IKX-nya hilang. Karena dia X-nya kita masukin 0. Jadi E pangkat 0. Ya. A tambah B sama dengan C. IK kali A kurang B sama dengan KC. Maka didapat di sini B dalam A dan C dalam A. Oke. Kita ganti. B dan C dalam A. Jadi C1 kita ganti. AE pangkat DKX. B-nya kita ganti dengan ini. Ya. C2 kita ganti. C-nya kita ganti dengan ini. Ya. Paham? Persamaan 719 paham? Halo? Hah? Ya, dapat. Ya. Ini saya cek dulu nih, benar memperhatikan nggak semua? Coba saya tanya deh. Apa syarat batas di X sama dengan 0? Nia. Apa yang harus sama di X sama dengan 0? Coba Nia Sarah. Nia Sarah. Iya, Pak. Apa yang harus dipenuhi di X sama dengan 0? Saya tadi masih belum begitu mengerti sih, Pak, yang bagian atas tadi, Pak. Ya nggak nanya. Yang mana nggak ngerti, nanya. Oke, tanya yang lain dulu. Ina Tams Rotul, paham nggak? Iya, Pak. Apa yang harus dipenuhi pada X sama dengan 0? Saya tadi belum begitu mengerti sih, Pak. Astagfirullahaladzim. Kalian ini. Al-Kausar, kamu senyum-senyum. Ngerti nggak? Apa yang harus dipenuhi di X sama dengan 0? Belum paham, Pak. Diperhatikan tidak yang saya jelaskan tadi? Nggak paham nggak? Bertanya. Coba Citra Indah, apa yang mau baca? Iya, Pak. Jadi tadi setangkap saya potensial tangga itu, jadi kalau dalam gelombang mekanik biasa, gelombang di sebelah kiri biasanya akan dipantulkan di sebelah kanan. Akan tetapi dalam fisika kuantum, gelombangnya itu tidak dipantulkan. Dan kedudukan gelombang di sebelah kanan akan lebih tinggi dari gelombang di sebelah kiri. Kedudukan gelombang sebelah kanan lebih tinggi. Lebih di atas gitu kayak tangga gitu, Pak. Jadi seingat saya gitu. Astagfirullah. Yang kamu baca apa? Di situ saya menuliskan apa? Jika energi elektron L lebih kecil daripada V0.
secara klasik ia akan terpantul sepenuhnya, tapi secara kuantum dia tidak dipantulkan. Coba di sini coba baca. Ya. Misalkan sebuah elektron bermassa M datang dari X negatif menuju X positif. Itu dari kiri ke kanan. Nah, mulai dari X sama dengan 0, elektron itu menghadap potensial tangga sebesar V0. Seperti gambar. Jika energi elektron E lebih kecil dari V0. Sekarang coba tafsirkan. Potensial itu sebagai apa? Bagi elektron ini. Potensial tangga ada sebagai apa bagi elektron? Peng? Ham? 4. Ya. Ada dinding dengan potensial V0. Ya. Ada, kalau sumur kemarin jurang. Kalau sekarang enggak. Potensialnya tangga, dinding, yang tingginya V0. Maka gelombang yang datang dari kiri itu dia bersifat sinusoidal. Ya. Yang datang dari kiri bersifat sinusoidal. Maka kita tuliskan dalam bentuk persamaan sinusoidal. Ya. Maka bentuknya adalah bentuk bilangan kompleks. Sedangkan yang di X sama dengan 0 ke kanan, di X sama dengan 0 ke kanan, ini fungsi gelombang elektron itu menjadi begini. Di sini, ya, dia akan terserap. Maka bentuknya adalah eksponensial, bukan lagi persamaan bilang kompleks ini. Bukan persamaan Euler lagi dia. Jadi E pangkat min KX. Nggak ada I-nya di sini. Kalau ada I berarti sini, kan kalau E pangkat DKX kan ini cos KX tambah I sin KX. Ya kan? E pangkat min IKX berarti cos KX kurang I sin KX. Ada sinusoidal kan? Karena di sini dia tanpa pengganggu. Maka di kiri gelombangnya berbentuk sinusoidal. Di kanan dia akan terserap di sini. Maka bentuknya akan eksponensial. Ya. Eksponen apa? Ya, sialnya bagi kalian. Sialnya bagi kalian sekarang. Ya. Ya kemana enggak sih? Enggak. Udah saya bikinkan dalam bentuk modul. Bagaimana kalau saya menjelaskannya dalam bentuk PPT? Makin nggak ngerti lagi kan? Jadi kuantum ini sudah dia banyak matematisnya. Ini ya. Ya agak berat, memahaminya agak berat. Ya. Oke. Paham ini? Paham, Pak. Sehingga persamaan gelombang yang di kiri berbentuk persamaan sinusoidal. Persamaan gelombang di kanan, solusinya bentuk persamaan eksponensial. Di X sama dengan 0, di X sama dengan 0 harus di batas. Di ruang kiri adalah ruang kosong, ruang kanan ada penghalang, tapi gelombangnya harus kontinu. Ya. Gelombang yang datang sinusoidal simpangannya di X sama dengan 0 harus sama dengan gelombang yang diteruskan dalam bentuk eksponensial di X sama dengan 0. Paham? Nih. Oke. Diferensial order 1 apa artinya? Ini ya, kalau diferensial order 1 apa artinya?
Apa konsep diferensial OD1 di dalam Fismat? OD-nya 1. Kemiringan kan? Ya. Atau kelajuan gelombangnya. Kalau ini simpangan, di sini kelajuan gelombangnya. Kelajuan gelombangnya juga harus sama. Di X sama dengan 0. Jangan di kiri lebih cepat, tiba-tiba di kanan, di X sama dengan 0, dengan di kanan tidak nyambung dia. Dia harus nyambung. Simpangannya harus nyambung, kelajuannya harus nyambung. Paham? Paham, Pak. Nanti kalau saya tanya nggak paham, saya marah ya. Saya berhenti aja, capek. Kalau nggak paham, tanya langsung. Tapi kalau saya selesai, kamu nggak nanya, saya nanya, jawabannya tidak paham, udah baca aja lah modulnya. Ngerti nggak ngerti, capek saya. Ya, udah saya bikinin modul, udah saya jelaskan, kamu nggak paham, nggak mau memahami, gitu. Bukan nggak paham, nggak mau memahami. Oke? Maka ini kita buat persamaan gelombang datang. Nih, ya. AE pangkat IKX tambah BE pangkat min IKX. Sama dengan persamaan gelombang yang diteruskan. CE pangkat min KX. Dx sama dengan 0 harus sama dia. Maka ini E pangkat 0. E pangkat min 0 berapa? E pangkat 0 berapa? 1. Ini E pangkat 0 berapa? 1. Jadi A tambah B sama dengan C. Diterima? Iya, Pak. Diterima yang ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima, Pak. Kita diferensialkan juga yang di kiri. Ya. Ini kita diferensialkan. Diferensial dari AE pangkat IKX apa? DDX dari AE pangkat IKX apa? Ika. Apa diferensialnya? AE pangkat IKX. IK, AE pangkat IKX. BE pangkat min IKX? Min Ika, BE, pangkat I min KX. Min IKX. CE pangkat min KX? Min K, CE, pangkat min KX. Nah, maka X-nya sama dengan 0. Maka IK A dikurang IKB sama dengan, kenapa jadi kurang di sini? Karena ini diferensialnya kan min IK tadi kan? Ini min IK BE pangkat min IKX, ya kan? Maka ini IK X IKA dikurang IKB sama dengan min KC. Ya. Sehingga di sini bisa kita ubah bentuknya. B dalam A, ya. Gimana caranya? Ini tinggal kita A tambah B sama dengan C, A kurang B sama dengan min KC per IK. Maka kalau kita jumlahkan dapat 2A berapa? Ya. Atau satu lagi bisa juga ini. C-nya kita hilangkan. C kita ganti dengan A tambah B. Maka dapat B dalam A. Ya. Atau kalau sini B yang kita ganti. B adalah C min A. B ganti C min A di sini. Maka dapatlah C dalam A. Oke. Ini hanya permainan matematis di sini aja nih. Ya. Paham yang ini? Ini paham? Paham? Paham, Pak. Yang lain? Paham, Pak. Oke. Oke.
Sehingga persamaan di kiri X sama dengan 0, kita ubah persamaannya dengan amplitudo yang baru. B-nya kita ganti dengan I dalam A. Nih. Boleh? Boleh kita ganti? Boleh, Kak. Boleh, Boleh, Pak. Pak. C-nya kita ganti juga dalam A. Boleh? Boleh, Pak. Oke. Boleh. Sehingga dapatlah persamaan gelombangnya. Ini gelombang di kiri, sinusoidal, di kanan eksponensi. Di sini harus nyambung dia simpangannya. Harus sama kelajuannya di titik batas. Ya. Maka ini gambarnya. Posisi gelombang elektron mengalami potensial penghalang sehingga partikel datang di kiri dengan energi E kurang dari V0. Ya. Jadi energi yang datang itu kurang di bawah potensial tangga ya. Nah, kemudian kita harus bisa cari juga berapa kerapatan ya peluang. Kerapatan peluang elektron di X besar dari 0. Ya. Kita cari. Diferensial dikuadratkan. Dikuadratkan fungsi C2 ya. Amplitudo kita kuadratkan ya. Semuanya kita kuadratkan. Oke. Jadi walaupun dia mendapat potensial penghalang yang lebih besar dari energi yang dia bawa, maka kita masih menemukan kemungkinan elektron itu ada di X besar dari 0. Namun, jika potensialnya sangat besar dari E atau di X tak berhingga, maka dia akan ya potensialnya mana? Besar ini. K ini. Bila K-nya sangat besar, K itu tadi apa? K itu adalah V0 min E. Ya. Bila V0-nya sangat besar dari E, maka K-nya jadi sangat besar kan? Bila K-nya sangat besar, di sini ini menuju 0 dia. Atau X-nya yang sangat besar. Ini juga menuju 0. Ya. Oke. E-nya tak enggak. E pangkat minta enggak berapa? 0. 0 kan? Ya. Ya, Jadi Pak. kalau dia nilai pangkatnya minta enggak, jadi 0. Jadi persamaan 717 menghasilkan B per A kuadrat sama dengan 1. Ya. 717 mana? Nih. Ya, buktikan sini bahwa B per A dikuadratkan sama dengan 1. Coba buktikan. Bagaimana bilangan mengkuadratkan bilangan imaginary, bilang kompleks. K min IK dibagi dengan K plus IK. Ini persamaannya harus dikali dengan hilangkan dulu bilang kompleks di bawah. K plus K min IK. Nah, setelah dapat nanti bilang kompleksnya, ya ini disederhanakan dulu. Dapat B per A dalam bentuk persamaan kompleks X tambah Y. Baru kita cari rapat peluangnya. Rapat peluang berarti C dikali C konjugat. Ya. Z dikali Z konjugat. Buka lagi buku Elbaus. Di bab 2 itu.
Mana yang pakai conjugate ya? Conjugate. Dan nanti kamu lihat di buku ini yang mencari Z kuadrat ya. Z kuadrat adalah Z kali Z conjugate ya. Oke. Nih. Makanya nanti buktikan ya. Ini menggambarkan bahwa B per A kuadrat itu sama dengan 1 adalah reflektannya. Artinya intensitas terpantul sama dengan yang datang. Ya. Fungsi gelombang Si2 dalam persamaan 719 ini, 719 ini ya. Ya. Yang mengecil secara eksponensial merupakan indikasi dari terjadinya pemantulan total. Jadi di sini terlihat bahwa walaupun di situ terjadi pemantulan, tapi tetap ada yang ditransmisikan. Ya. Nggak mungkin di situ berlaku hukum pemantulan sempurna. Ya. Pasti ada yang ditransmisikan. Nggak usah elektron yang kecil. Coba tangan kamu. Ya. Tumbuk dengan tangan kiri. Tangan kiri kamu tumbuk dengan tangan kanan. Ya. Terasa nggak ada yang diterima tangan kanan? Rasa Pak. Kerasa, Pak. Coba tumbuk tapi langsung dipantulkan. Ya. Tetap tangan kanan kamu merasakan ada sesuatu yang diterima kan? Ada yang ditransmisikan kan? Apalagi elektron yang sangat kecil. Ya. Oke. Dah. Itu satu. Bahas tentang tangga potensial. Oke. Paham sampai sini? Maaf, Pak. Ya. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kan di rumus di persamaan 7.1.10 itu di situ si 2-nya dikuadratin ya, Pak. Nah, ini kan tadi 2K per K plus min K. Kan I itu kan bilangan imajiner. Berarti kalau I-nya dikuadratin harusnya kan di sini Si 2 mana ada I sayang? 2K Oh, ini. per iya. Oh ya, 2K ya. Iya. I kalau dikuadratin itu kan berarti kan Ntar dulu. Ini kan tadi saya arahkan apa? Untuk menghilangkan bilang kompleks di bagian penyebut, maka ini dikali dengan apa? Dengan
K kecil plus min IK Min besar IK besar. per K kecil min IK besar. Kali 1 dulu. Hilangkan dulu bilangan kompleks di bawah. Nggak boleh ada bilang kompleks di bagian bawah. Pecahan kompleks mana dia nih? Nih. Di sini coba lihat ya. Aljabar kompleksnya ini. Nyatakan ini. Bagaimana kamu bisa menyatakan ini dalam X tambah Y? Yang nomor 1 ini. Coba. Bagaimana kamu menyatakan ini? Menjadi X tambah Y. Ya ini, gimana caranya? Maka kita kali dengan 1 min I per 1 min I. 1000 kali 1 berapa? 100 juta kali 1 berapa? 100 juta. 1 min I per 1 min I berapa? 1 min I per 1 min I berapa? 1. Maka ini kalau kita kali dengan 1 min I per 1 min I boleh? Boleh. Penyebutnya jadi berapa? Penyebutnya jadi berapa? 1 min I kuadrat, Pak. 1 min I kuadrat itu berapa? 2 kan? Jadi dia 2,5 kali 1 min I kan? Ya. Setengah kali 1 min I dikali dengan konjugatnya. Jadi setengah kurang setengah I dikali dengan konjugatnya. Dikali dengan setengah plus setengah I. Ya kan? Konjugat lawan dari bilangan bagian kompleksnya berlawan tanda. Ya. Kalau X tambah IY, konjugatnya X kurang IY. Kalau X kurang IY, konjugatnya X tambah IY. Oke, paham? Maka di sini, si 2 kan ini, 2K kecil, K tambah IK besar. Kita kali dengan K kecil min IK besar per K kecil min IK besar. Maka penyebutnya jadi apa? K kecil kuadrat tambah K besar kuadrat kan? Di pembilang menjadi 2K kali K kecil min IK besar. Ya. Konjugatnya mana? Kalau dikuadratkan. K kecil min IK besar. Konjugatnya K kecil plus IK besar. Maka ini jadinya. Dikuadratkan jadi 4K kuadrat per K kuadrat tambah K kuadrat, K kecil kuadrat tambah K besar kuadrat, A kuadrat, E pangkat 2 min 2K X. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kita tahu tadi bahwa hubungan ini, hubungan K kecil dan K besar ini di atas adalah di sini. Nah, sini. K besar kuadrat ditambah K kecil kuadrat ada 2mv0 per 2. Ya. Oke. Bisa kita sederhanakan di sini. Paham? Paham yang nanya tadi? Ya, paham, Pak. Oke. Sekarang ada lagi mau nanya, silakan. Kalau tidak saya masuk ke bagian 2. Bentuk potensial dari penghalang persita hingga. Kalau tadi hanya di kirinya bebas, di kanannya dinding yang sangat tebal.
Nah, sekarang enggak. Di kirinya bebas, jadi ada dinding yang tinggi. Ada dinding yang tinggi, tapi di belakang dinding itu ruang kosong lagi. Ya. Silakan dulu, kalau mau ada yang menanyakan silakan. Kalau tidak saya lanjut. Ya. Ini ada salah ketik gambar 73 maksudnya ini ya. Ini gambar 73 maksudnya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak saya anggap ngerti ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Di persamaan 7.1.4 itu penyebutnya ada H bar kuadrat dikali H. Itu H-nya dari mana ya Pak? Yang sebelah H bar kuadrat. Sebentar. K kuadrat 2M0. Sorry. Ini ada masalah pengetikan. H ini punya sebelah sini ya. Ini salah ketik nih berarti. Iya, ya. Ini H bar kuadrat, ini H bar tinggal duanya kuadrat. aja nih. Ini harusnya 2M0 per H bar kuadrat ya. Di sini nih. Baik Pak. Ya. Maaf ini saya nggak teliti nih ya. Ini H punya ini nih. Pangkatnya ada tapi H-nya nggak ada di kanan. Ya. Ini kan 2M0 per H kuadrat, 2ME per H bar kuadrat kan sama dengan K kecil kuadrat. Ya. 2ME per H bar kuadrat sama dengan K kecil kuadrat. Nih. 2ME per H bar kuadrat K kecil kuadrat. Oke? Paham? Paham Pak. Baik Pak. Tolong Terima dicatat kasih, Pak. dulu ya. Nanti kamu tipek aja ya. Setelah kamu Kamu print, kamu tipek aja pindahin ke sini ya. Oke? Terima kasih yang sudah mengkoreksi. Ada lagi? Tidak. Sekarang kita lihat ya. Di X kurang dari 0 itu tidak ada potensial. Potensialnya 0. Di X besar dari A, potensialnya juga 0. Tapi di antara 0 dan A, di X antara 0 dan A, potensialnya V0. Oke. Nih. Ini ruangnya tidak ada potensial. Di kanan A juga tidak ada potensial. Tapi di sini ada penghalang. Ada penghalang setinggi V0. Ya. Maka gelombang datang di kiri ya. Sama dengan yang tadi. Ya. Si satunya sama dengan K2-nya adalah 2ME per H bar kuadrat. Tapi di antara 0 dan A di sini ada ya. Kenapa di sini ada 2? Tadi 1. Di sini ya. Ada CE pangkat KX, ada CE pangkat min KX. Ya. Karena di sini ada dinding lagi. Jadi kalau nggak ada dinding hanya satu saja. Ya. Eksponensial yang ada minusnya saja. Tapi kalau tidak ada 2. Ya. Kita ambil 2. Kedua solusinya kita pakai. Ya. Nah, ini juga lari ya. Harusnya di sini. H kuadratnya sini. Ya. Oke. Kemudian di ruang 3 di kanan ya. Di C3 di kanan di daerah X besar dari A, di daerah X besar dari A harusnya ya. Bukan 0 ya. X besar dari A tidak ada potensial lagi. Maka nih
Fe pangkat I KX. Gelombangnya searah aja, nggak ada pantulan. Nggak ada pantulan, maka yang min KX-nya nggak ada. Ya. Maka di sini ada dua syarat kontinu. Dx sama dengan 0 dan dx sama dengan A. Kita lihat dulu, dx sama dengan 0. Maka dx sama dengan 0, simpangannya harus sama di ruang tanpa potensial dengan di ruang ada potensial. Maka dapat A tambah B sama dengan C tambah D. Lajunya sama. Di kiri di daerah tanpa potensial dengan di daerah di batas ya. Daerah potensial. Maka IK A kurang B sama dengan K C min D. Dx sama dengan A juga harus kontinu antara gelombang 2 dengan gelombang 3. Ya. Dx sama dengan A. Oke. Ini. Maka CE pangkat KA tambah DE pangkat min KA sama dengan FE pangkat min I KA. Lajunya juga sama di bawah. Ya. Jadi K kali CE pangkat min KX, KA dikurang DE pangkat min KA. Ini, ya. K-nya untuk kedua-duanya ya. Sama dengan min IK, min IK, FE pangkat I, KA. Sehingga bisa kita ganti nilai C dan D. Ya. Bisa kita nyatakan C dan D dalam A dan B. Seperti ini. Jadi kita eliminasi ini, kita punya dua persamaan, ini kita punya dua persamaan juga, bisa kita saling, ini ada C dan D, ini ada C dan D. Sehingga bisa kita nyatakan nilai B per A-nya berapa. Sehingga bisa kita tentukan faktor reflektansinya berapa. B kuadrat per A kuadrat. Ya. Maka ini yang dipantulkan berapa, yang ditransmisikan berapa. Maka harusnya yang dipantulkan dengan yang diteruskan harus satu. Maka kita bisa hitung berapa faktor transmisinya. F per A-nya. F kuadrat per A kuadrat. Dari amplitudonya. Ya. Oke. Paham ini? Jadi gini dia, kira-kira. Jadi dia sinusoidal di sini, kemudian ini terjadi eksponensial di sini, ya. Gelombang 1, gelombang 2, di sini ada kontinu dia, baik simpangan maupun kelajuan di X sama dengan 0. Kemudian di X sama dengan A juga dia kontinu, baik simpangan maupun kelajuan. Maka di X lebih besar dari A dia kembali sinusoidal. Tapi dengan amplitudo yang lebih kecil. Kenapa? Karena ada diserap di sini. Terserap di dalam barrier potensial ini. Ya. Oke. Jadi di sini terlihat bagaimana transmisi sebagai fungsi E per V0. Ya. Dan sebagai gambar, kalau kita ambil nilai A-nya misalnya 10 nanometer, V0 misalnya 7,6 elektron volt untuk kondisi A, dan kondisi B-nya 30,2 elektron volt, terlihat bahwa E per V0 kecil dari 1. Ya. Jadi secara kuantum, elektron dapat menerobos potensial penghalang meskipun energinya lebih kecil daripada potensial penghalang. Inilah disebut dengan tunnel effect atau efek terobosan.
Nah, kalau ini tidak ada, maka kamu nggak bisa menerima telepon di dalam ruangan. Ya. Kemudian cahaya tidak bisa masuk ruangan. Kalau cahaya oke lah, ada jendela kan. Kalau nggak ada jendela ya nggak ada. Coba kalau kamu dalam ruangan tertutup, bagaimana gelombang telepon itu bisa masuk ke ruangan? Itulah yang disebut dengan efek tanam. Maka kalau kamu dalam ruangan yang sangat kedap, ya, maka sinyal teleponnya agak kurang jelas. Maka kamu akan berlari kemana? Keluar. Kemana kamu lari? Kenapa keluar? Keluar. Kenapa keluar kamu lari? Menghindari Tidak penghalang. Karena Menghindari Tidak ada penghalang penghalang. tadi. Ya. Menghindari penghalang tadi. Karena di dalam penghalang tadi dia mendapatkan Sinyal yang lebih kecil. Diserap. Penyerapan. ada penyerapan. Oke. Oke? Paham? Oke. Ini jadi bisa juga kita lihat juga ini di samping di apa di konsep gelombang telepon tadi juga di terobosan partikel radioaktif daya tembusnya alfa, beta, gamma tergantung pada energinya. Oke. Oke, ini kita lihat dua potensial ya. Kira-kira bisa paham enggak? Bisa paham enggak? Jadi persamaan Schrödingernya sama ya. V-nya yang kita otak-atik, kita ganti-ganti ya. Untuk V yang berbeda-beda. Pusing? Pusing. Mencoba untuk memahami, Pak. Oke. Karena kita UTS-nya di minggu keempat, minggu ke-9, ini materinya harusnya habis minggu ke-8 nih. Ya. Ini mau diteruskan atau dilanjutkan minggu depan? Baca dulu. Kalau membaca sebaiknya kamu print ya. Kamu print, kamu coret-coret. Atau kamu, kalau tidak, kamu ulang lagi mencatat ini, materi ini di buku. Ya. Dengan persamaan yang di sini kan banyak persamaan-persamaan tidak saya ulang lagi. Persamaan Schrödingernya untuk masing-masing kasus ini kan nggak saya tulis lagi ini. Saya langsung aja ini ya. Kenapa? Karena saya ini langsung solusinya seperti ini. Dari mana datangnya ini? Kenapa di sini saya menggunakan cos dan sin? Kenapa tidak lagi menggunakan eksponensial? Oke. Gimana? Mau kita lanjutkan? Ini banyak loh. Ada berapa tadi? Sampai berapa nih tadi? Berapa potensial ya? 10 ya. Baru 2 tadi. Ada 10 potensial yang saya berikan. Nanti ada juga oscillator harmonik gitu ya. Ya, ujian kita sampai di sini ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang persamaan 7.27 yang saya belum paham yang jika tidak ada kebocoran daya, Pak. Yang R tambah T sama dengan 27. 7.7. Nih. Apa yang bawahnya? Jika tidak ada kebocoran daya, maka R tambah T sama dengan 1. Ya, maka jika tidak ada kebocoran daya, maka koefisien yang dipantulkan dengan yang diteruskan sama dengan yang datang. Energi yang datang tambah dengan energi yang dipantulkan, sama dengan energi dipantulkan tambah energi yang diteruskan.
Ya. Nah, kita kan sudah dapat nih dari amplitudonya. Koefisien reflektasi itu adalah B per A kuadrat. Amplitudo gelombang pantul dan gelombang datang kuadrat. Ini amplitudo gelombang yang diteruskan dengan gelombang datang kuadrat yang ditransmisikan. Ya. Paham? Paham, Pak? Ya. Ada lagi? Gimana? Mau lanjut? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, saya masih bingung, Pak, buat penentuan di si 3-nya di bagian yang persegi tadi, Pak. Itu langsung nggak apa-apa F dikali E pangkat IKX, Pak. Ya, di bagian 3 kan persamaan Schrödingernya mana? Bagian 3 kan di luar sini kan? Iya, Pak. Gelombangnya pasti gelombang sinusoidal lagi kan? Nggak ada penghalang kan? Iya. Ruang kosong kan? Iya, Pak. Arahnya ke kanan kan? Iya. Nggak ada pemantulan kan? Oh iya, iya, Pak. Iya. Oke. Nangkep. Berarti satu Maka itu solusinya- acuannya dari arahnya aja ya, Pak. Kan kalau misalkan Iya. A min B itu karena ada yang berlawanan dari B-nya itu ya, pantul. A ini gelombang datang, B-nya gelombang pantul. Iya. Ya kan? Baik, Pak. Ya. Yang ini F ini gelombang yang diteruskan di ruang kosong di belakangnya setelah diserap di C2. Di sini ada dua. Ini di sini juga lihat. Ini ada CE pangkat KX dan DE pangkat min KX. Tapi di A di 71 ini hanya ada satu. C2 kenapa hanya ada satu? Iya, iya, Pak. Kenapa hanya ada satu di sini? Mana Karena C2? langsung diteruskan di kanan. Enggak. C2 ini kan kenapa hanya ada satu? Karena di sini dia penghalangnya enggak terbatas di sini. Jadi gelombangnya akan eksponensial satu aja gelombangnya muncul. Enggak ada gelombang pantulnya. Enggak ada dinding lagi di sini. Ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Habis ini mata kuliahnya gelombang ya? Dengan Pak Heru gelombang kan? Mekanika Klasik, Pak. Oh, mekanika klasik. Bukan gelombang ya? Gelombang sudah Bukan, semester kemarin, Pak. Nah, di gelombang semester kemarin kan ada faktor transmisi dan faktor reflektasi kan? Ini kan? Tolong PJ, kalian kan ngambil mekanika klasik sekarang. Termo juga sekarang. Jadwal UTS-nya antara termo dengan mekanika klasik sama loh. Jamnya, harinya. Itu tolong dibilang Pak Hadi, Kak Prodi, ya. Yang PJ yang mekanika klasik siapa? Termo Noval. Klasik siapa? Saya, Pak. Saya Denisa. Siapa? Saya sama Khairutunisa, Pak. Nah, ya, udah kasih satu Pak Hadi ya. Baik, Pak Hadi Nasbe, Kak Prodi. Pak Hadi, kami kan dijadwalkan mekanika klasik dengan termo itu di semester ini. Ini jadwal UTS-nya sama, hari dan jamnya. Mana yang dipindah? Termo apa mekanika klasik ini pindah? Ya. Dan kalau kalian mau solusinya, hari apa kalian yang nggak ada jadwal? Senin sampai Jumat itu hari apa yang tidak ada jadwal ujian atau yang mata kuliahnya tidak berat.
Kan kita ada termo, McLash, apa lagi? Kuantum. Ya. Jangan dicampur, jangan satu hari ada 2 mata kuliah ini. Termo dengan McLash atau termo dengan kuantum atau kuantum dengan McLash. Wassalam itu. Pusing. Ya. Oke. Lanjut atau berhenti? Pak izin bertanya sekali lagi, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kalau misalkan tadi persegi potensialnya itu tadi kan kasusnya persegi potensialnya itu satu gitu Pak ya, yang sampai batas A gitu. Misalkan perseginya itu misalkan setelah batas A itu ada persegi lagi gitu Pak, sampai batas B, terus di batas B ada persegi lagi sampai tak terhingga, itu apakah kasusnya sama kayak potensial yang tangga Pak atau beda? Ya, kalau di sini ada potensial lagi, apakah potensialnya itu sama enggak nilainya? Oh, oke. Kalau sama ya tangga. Tangga tadi. Ini sampai yang A. Ini kan sampai kemanapun nilainya V0 kan? Ini enggak dibatasi sampai A, B, C, D dan seterusnya kan? Sampai X tak hingga kan ini? Ya. Iya Pak. Oke. Artinya kalau misalkan potensialnya di tiap persegi itu beda-beda, dihitung satu-satu Pak ya? Iya. Itu akan lebih susah itu. Ini aja kalian udah pusing, apalagi ini nih. Potensinya berlapis. Ya, kita lihat satu persatu. Ya, ini saya ini dulu ya. Ini potensial tangga. Berarti di kanan X sama dengan 0 potensialnya konstan sampai X tak berhingga. Yang kedua itu penghalang persegi, berarti hanya sampai batas tertentu aja dia. Dan nilai potensialnya konstan. Ya. Yang ketiga, ini adalah potensialnya itu ada di ini. Di X sama dengan A. Dan di X sama dengan min A. Ya. Dan nilainya ini di kanan ini tak hingga ya. Di tengah-tengah 0. 0 di antara min A sampai A. Dan nilainya tak hingga, potensialnya di X di kiri A dan di kanan A. Ya, di sini di kanan A tak hingga, di kiri A tak hingga. Seperti apa dia? Ya. Oke. Yang keempat ya. Yang keempat di kiri dan di kanan nilainya tertentu V0, di tengah-tengah 0. Ya, potensialnya 0. Hampir sama dengan sumur potensial di sini. Ya. Tapi kalau sumur potensial ruangnya kosong, ini ada ke bawah ya. Ada lubang ke bawah gitu ya. Kalau ini enggak, ini potensial tak terhingga di sini. Di antara 0 dan A dia 0 dan nilainya V0, di kiri A dan di kiri min A dan di kanan A. Seperti apa dia? Yang kelima, potensial persegi dengan dinding. Nah, ya.
di X sama dengan 0, di sini ada, di sini nggak ada potensial ya, nggak ada ini. Tapi di sini ada min V0 sampai A. Energinya ada di sini, kecil dari 0. Ini seperti kita bahas, nanti kita lebih lanjut, ini akan kita pakai dalam pembahasan di fisika nuklir, model atom. Ya, seperti apa lagi nih solusinya. Pelajari dulu lah. Kemudian yang keenam, osilator harmonik. Seperti apa dia? Kalau ini ada gayanya, ya. Nah, potensialnya seperti ini. Osilator harmonik. Ya. Yang ketujuh adalah partikel bebas. Partikel bebas berarti di situ tanpa mana dia? Yang ke-8, potensialnya fungsi delta. Delta itu 0,1 dia. 0 kalau memenuhi 1, ya, suatu dia 0, kadang-kadang dia 1. Nih, fungsi delta itu sini. Yang ke-9, simetri dan paritas fungsi gelombang. Nah, ini setiap hari kita bicara tentang simetri dan paritas, ya. Fungsi genap, fungsi ganjil di sini ya. Yang ke-10, transmisi dan aturan seleksi. Ya. Oke. Oke. Ini ada tugas yang harus dikumpulkan tanggal 10 Oktober. Oke. Tugas ini kerja dulu semua. Ya, nanti 10 minggu depan tanggal 13 kita lanjutkan lagi materinya. Ya. Tapi saya cepat ya. Saudara harusnya sudah paham. Saya akan bahasnya cepat. Saya tidak akan bertanya kamu mengerti atau enggak, ya. Saya akan bertanya sendiri kalau nggak ngerti. Oke? Paham? Baca modulnya dulu, pelajari, ya. Kemudian pelajari tidak hanya sampai section 2 tadi ya, semua. Coba pelajari. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Tidak? Kalau tidak, berarti untuk hari ini cukup ya. Pak. Baik, Pak. Udah keriting-keriting nih wajah. Baru segitu. Ya. Oke, makasih semua. Mari kita bersyukur pada Allah atas pelajaran kita hari ini. Ya, moga-moga bisa dipahami. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan selamat siang, salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.